Dzurratun Nasihin. Kalau kata Wahabi apa? Udah bodo amat, gak usah ladenin Wahabi. Kita lawan dengan kitabnya, kita baca. Halaman 175 ya. Kalau kitab saya punya Aldi 176. Sekarang kemarin yang terakhir apa? Sekarang yang mana, Adik? Yakni fil malaikatil muqarrabin. Yakni fil malaikatil muqarrabin lah gua. Wa yaqulu sekarang itu ya. Wa yaqulu bismillahirrahmanirrahim qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yaqulu dan berkata siapa Allah berarti ya. Saudara kan Yusuf yang baca. Ya benar ya. Benar Sob ya. Berkatanya begini, ungzuru ila ibadi. Ungzuru lihatlah siapa kalian semua, tingalono sira kabeh. Ila ibadi maring kawula ingsun. Yadkuruna ni. Yadkuruna hale ingat eling siapa ibadi ini kepada aku. Wa yaqra'una dan membaca siapa ibadi kitabi pada kitabku. Kata Allah, hei malaikat, malaikatil muqarrabin, lihatlah kepada hamba-hambaku yang masih ingat kepada aku, walaupun banyak hamba-hamba yang lain pada lalai, pada lupa, pada alpa. Ngaji ada yang ngantuk, ngaji ada yang ngobrol lah. Ini kan ada yang ingat, ada yang lalai. Naundi. Wa yaqra'una dan membaca siapa ibadi kitabi pada kitabku. Wa ayyu syarafin a'zamu min dzikrillahi ta'ala ibadahu baina malaikatihi. Harokatin, ntar kalian yang baca wa ay lagi. Wa ayyu syarafin, dan itu istifham. Istifham takriri namanya. Dan bermula manakah kemuliaan, azamu itu lebih agung, min dzikrillahi daripada nyebutnya Allah Ta'ala, halimah tinggi siapa Allah, menyebut ibadahu pada hamba-hambanya Allah, baina malaikatihi di antara malaikat-malaikatnya Allah. Kata Allah begitu, ungzuru ila ibadi yadhkurunani wa yaqra'una kitabi. Kan gitu, Allah berkata kepada para malaikat, hei malaikatku, lihatlah hamba-hambaku di bulan Ramadan masih sholat tarawih. Habis sholat tarawih pada tadarus, habis tadarus masih pada zikir, masih pada selawat. Kan Allah berkata seperti itu membangga-banggakan manusia kepada malaikat. Nah, dikomentari oleh pengarang kitab ini, wa ayyu syarafin a'zamu min dzikrillahi ta'ala ibadahu baina malaikatihi. Manakah kemuliaan? Adakah kemuliaan? Bukan istifham, tapi maknanya menetapkan kemuliaan. Nggak ada kemuliaan selain yang melebihi itu. Kan seolah-olah begitu. Nah, manakah kemuliaan yang lebih agung daripada Allah menyebut hamba-hambanya di antara para malaikatnya. Nyambung nih. Maka waktunya terlebih-lebih di bulan Ramadan mulai terhitung malam ini. Buluk, ngerti? Jangan bercanda mulu, jangan mainan mulu. Buat baca Quran, buat deres, buat zikir, buat wirid. Semua diisi hal-hal yang positif. Yang gede-gede tegas. Kalau yang kecil-kecil pada main mulu, pada bercanda mulu, diingetin. Ngerti Buluk? Nah, nggak boleh mempengaruhi yang lain untuk bercanda. Lu ngerti Don? Lu pisah sama dia. Ngerti? Nanti kalau nggak diputus, rusak lunya juga. Tuh, harus menghargai kesempatan.
Ngaji di bulan Ramadan, nggak setiap orang mempunyai kesempatan untuk itu. Akan puasa besok ada lagi Pak, belum tentu umur kita nyampe. Loh kan begitu. Maka nggak ada sedetik pun masa itu kembali, waktu itu kembali nggak ada. Ntar ada lagi, ntar beda. Ini malam apa nih? Malam minggu. Kan besok ada malam minggu lagi. Malam minggu besok bukan tanggal 3. Besok udah tanggal 10. Kan begitu. Kan ada lagi nanti Pak, tanggalnya udah beda, bulannya udah beda, tahunnya mungkin boleh jadi beda. Jelas kan? Jadi nggak ada kesempatan waktu itu tadi yang dalam surah At-Taghabun saya bacakan itu. Ya kan? Orang yang udah mati itu pengen hidup kembali. Laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda umurku ini sejenak. Fa'asaddaqo. Saya pengen sedekah. Ubed ngantuk juga. Ya enggak? Adi memang udah dari tadi enggak gue semprot lu. Udah tidur aja enggak apa-apa. Halal. Boko, Al, Adi halal tidur. Kalau yang lain haram. Udah iyalah. Aska pengen ikut lah. Aska ini di sini udah lama lu, berapa tahun lu? Udah 3 tahun. Ya enggak? Cuman badannya aja kayak begini. Sama anak mie. Maksudnya makannya mie, nggak doyan sayur. Makanya besok-besok belajar makan sayur. Oke, terong. Ya, biar molor mulu, nggak apa-apa. Ya, bayem. Itu kan ada zat besinya. Ntar lu kuat lu otot kawat, balung besi. Tidur lu kuat, males ngaji. Kan begitu. Kacau engkong ini mah. Perempuan kok sama Bella. Ini Bella nih siapa anak buahnya? Ani apa Jana? Udah sama lu nih ya Kak. Lu udah sama-sama gendutnya. Nih Sipa juga nih. Ya kan? Lu puasa bukan malah apa namanya diet. Malah nambah gemuk. Astagfirullahaladzim ya. Balas dendam. Begitu buka puasa bukan lagi 2 piring tapi 4 piring. Kalau gua sih silakan aja. Makan lu sekenyang-kenyangnya. Beras masih banyak. Beli sayur masih. Perempuan masih. Loh, kalau habis ngomong aja. Pak duit habis sama. Gua paling jawab gitu ya. Tuh begitu. Makan yang kenyang. Udah buka puasa juga begitu. Besok kalau buka puasa jangan kebanyakan minum es. Diinget-inget itu. Lemes kalian. Udah jelas. Kalau bisa sirup ada ntar ambil. Cuman perempuan sirup tinggal 2. Untuk perempuan 1, laki-laki 1. Udah. Terus dengerin. Jangan kalian biasa tamak. Ngarepin orang takjil. Beras saya siapin, uang sayur, uang belanja saya siapin, masak. Adapun dikasih takjilan sama orang terima. Wah, nggak usah masak, Bang Aldi. Ntar kan ada takjilan. Gua paling gak resep seperti itu. Paham itu? Tamak itu namanya. Tuh begitu. Untuk sahur, ya ini nggak apa-apa. Masa banyak anak-anak kecil. Jana nih sama Santi sama Ani yang gede-gede bantuin masak. Itu kan ayam masih ada berapa kintal itu? Masih banyak kan? Habisin. Ya, berarti kan itu ayam sisa kemarin hajatan, habisin. Bulan puasa ini terkhusus untuk sahur. Kalau buka puasa makan pada melek. Ya enggak? Banyak juga yang nganterin kalau buka mah. Tapi kalau sahur siapa yang mau nganterin? Loh, ngerti gak? Nah, itu maksudnya ambil, diatur maksudnya. Itu kan kemarin seplastik besar ayam itu. Kalau memang ayam di sana habis, ngomong sama saya. Ntar kita tangkap bareng-bareng ayam di kebun. Ayam siapa kayak kita tangkepin ya gak? Lu kenapa mesti takut?
Ya, beli dibayar, enak aja. Lah sembarangan. Oke. Kita lanjutkan. Mana tadi? Waman batta'a bihi, waman dan barang siapa batta'a yang lelet, siapa man, ngerti lelet kan ya? Lelet ngerti nggak? Lu ngeliat Lavi kan ya? Lu lihat Lavi kesini, itu nggak langsung jalan nggak? Ya, lo gue mah nyontoin Lavi. Nah itulah batta'a itu begitu, lelet, lemot, iya nggak? Makanya dia kan pernah sampai berak netes ke lantai kan? Lah iya karena lemot itu. Lah apa Lavi gak terima lo? Ya lah iya, masya Allah. Nah itu bihi apa itu? Apa itu? Dengan amalnya orang. Soalnya kan terusan apa? Saya tinggal terusin nggak tahu awalnya. Lafat batta'a bitasydidit ta'i dengan dibaca tasydid ta'nya, batta'a yubaddi'u tabti'an. Minat tabti'ati terambil dari masdar tabti'ah. Coba kalian apalin. Batta'a yubaddi'u tabti'an, tabti'atan. Kan tabti'atan, tabto'an, tibto'an. Kan begitu. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fahuwa. Tuh kerennya sorob tuh seperti itu. Maka kenapa saya wajibkan sebelum ngaji, kalau nggak membaca sorob ya minimal membaca julumiyah. Nah itu kunci baca kitab ya nahu sorob. Tuh begono. Ziddu ta'jili itu antonim, lawannya ta'jil. Kalau ta'jil buru-buru. Wal ba'u dan bermula ba'nya bihi itu lit ta'diyati itu menunjukkan makna muta'addi. Ai akharahu, maknanya batta'a ai akhara, tegasnya mengakhirkan siapa man ya khafat humul malaika yang sebelumnya itu loh. Pada apa sob? Pada man ya. Fil akhirati, soalnya yang baca kan kemarin Yusuf bukan saya. Jadi saya nggak tahu judul awalnya, ini kan saya nerusin. Amalahu pada amalnya man, as-sayyi'ah yang buruk, au tafritohu atau tafrid itu melampaui batasnya man. Nah itu tafrid, ada ifrat, ada tafrid. Melampaui batas itu apa? Ini nggak usah jauh-jauh. Orang jajan, ya kan? Selesai jajan makanannya habis dimakan, kan wadahnya dibuang di tempat sampah. Itu soleh standar. Nah, udah habis jajan, tempat jajanannya bukan dibuang di tempat sampah, malah dibuang di tempat kamar mandi umpamanya. Itu namanya tafrid. Jelas itu. Oh ya, rusak. Lam yusri bihi nasabah. Lam yusri tegasnya tidak mempercepat siapa Allah bi dengan man nasabahu pada nasabnya man. Soalnya saya nggak tahu judul awalnya nih. Ailam yanfa'hu, tegasnya tidak memberi manfaat pada man apa syarafu nasabihi, kemuliaan nasabnya man. Walam apa itu? Apa sob? Walam tunat. Setelah jim apa itu kalian? Ba. Iya apa ba? Ada yang ba. Walam, ntar dulu. Nakisotihi.
Walam apa sob? Hanya nat apa Kang Asep? Wah, borokokok. Apa itu walam naki sotuhu? Walam ta apa sob? Ah, ini rada keder ini. Ta nun jim ya ro. Tan tajabbaro najaro apa sob? Ah, ini rada lo kalau nggak bisa saya mah. Nah, soalnya aneh itu. Walam tunat jia walam ada yang jabbaro gitu ya. Yusuf Bak. Walam lu apa sob? Walam apa al-jabru itu loh, menambal itu loh. Walam tunat walam tanjabar apa injabaro yanjabiru walam tanjabir. Yusuf mah apa tadi lu diem baik sia. Walam tanjabir. Orang suruh mikir tuh begini sob ya Pak. Mikir sambil megang pantat, makan kacau namanya Pak. Itu mah udah Santi sama Ani ya udah. Walam tanjabir dan tidak menambal apa naki sotuhu kekurangannya man bi dengan sarofu nasabi. Perhatikan, ini menegaskan orang kan kadang-kadang ada sebagian orang yang bangga dengan nasabnya, keturunannya. Saya keturunannya si A Allah, ya enggak? Emang Nabi Muhammad pernah seperti itu? Enggak. Nabi Muhammad sendiri menegaskan kaitannya kemuliaan seseorang itu bukan karena nasabnya, tapi karena iman dan akhlaknya. Itu jelas. Salah ya salah. Itu begitu. Oke, Dre. Jangan ngantuk baik. Tuh, fa inna takriba, maka sesungguhnya jalan mendekatkan diri ilallah ta'ala kepada Allah ta'ala, catat garis bawah itu. Oh ya, orang yang bangga dengan nasabnya. La yahsulu, itu tidak hasil apa takrib ilallah bin nasabi dengan nasab keturunan. Tuh, bapak saya umpamanya orang itu mengaku bapak saya kiai ini, jenderal ini orang top. Iya bapak elunya bagaimana? Itu jelas. Maka Nabi pernah berkata, lau sarokot Fatimatu la qata'tu yadaha. Andaikan Fatimah sendiri umpamanya ini kan lau ya. Andaikan mencuri, niscaya akan saya potong tangannya. Hukum Islam dulu kan begitu. Nah, apalagi kita. Ini gue nanya sama lu pada, bapak lu apakah di rumah? Bapak saya udah meninggal Pak. Iya, waktu masih hidup. Bapak lu waktu masih hidup apakah pernah setiap malam sholat seperti sholat taraweh 20 rakaat? Enggak. 10 rakaat? Enggak. 2 rakaat. Orang isya-nya aja sering gak sholat Pak. Ya enggak? Jujur kalau mau jujur. Lah kalau kita, orang tua kita, nenek kita, uyut kita, keturunan kita aja males, maka harus kita tebus. Dengerin itu buluk, jangan ngantuk mulu, dengerin. Bapak lu kan udah meninggal, ya enggak? Bapak lu dulu rajin sholat gak? Malam paling nonton TV pada. Lu ya apa enggak? Lah kalau lu nggak mau nebus kesalahan bapak, maka lu nggak menjadi kebanggaan bapak lu. Lo jelas ya maksudnya? Ngerti gak? Maka kalau lu mau serius, begitu rumusnya. Lu kudu tahu bahwasanya saya harus memuliakan bapak saya di alam kubur.
Udah meninggal kok dimuliakan, doain supaya bapak yang ada di alam kubur bangga menyaksikan anaknya alim mengajari orang banyak. Itu jelas kan? Itu cara. Maka ada istilah dalam bahasa Jawa, mikul dhuwur mendem jeru. Mikul dhuwur dipikul tinggi-tinggi. Artinya apa? Harkat martabat orang tua dijaga. Mendem jeru, ditanam yang dalam, kubur yang dalam kesalahan-kesalahan orang tua. Tuh, rumusnya seperti itu. Jangan jadi orang gak ada manfaat bagi orang lain. Wah, itu kurang barokah umurnya. Tuh. Kan kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, kalau kita nggak ada manfaatnya untuk orang lain, minimal manfaat untuk orang lain itu apa? Ada sampah dipungut, dibersihin. Itu manfaat buat orang lain. Andaikan kalian nggak ada, keberadaan kalian itu dipertanyakan. Loh, ini biasanya bersih kok kotor kemana? Nah, itu berarti ada manfaatnya. Kalau adanya dan tidak adanya itu nggak dipedulikan, itu berarti nggak ada manfaatnya. Wujuduhu ka'adamihi. Ya nggak? Adanya buluk dengan tidak adanya buluk ngaruh nggak di al-ajiz? Nah, itu lu nggak dianggap buluk. Dengar? Maka jangan seperti itu. Lu harus rajin. Ya, ngerti? Nah, terus ngapain Pak? Pagar itu kalau andaikan kena debu dilap, sampai pagar aja catnya bersih, wah keren. Ngerti? Pi lah pi. Jangan begini mulu. Ya, angel. Andre, wah Andre, saking Andre itu pengen semangat ngaji, ngantuk digini-giniin. Ya udah saya bangunin ntar, nggak apa-apa nih saya geser. Mas Andre mau dibangunkan? Iya Pak. Ceret, ya, wah melek lah, hiburan ya Kak. Oke. Wakathrotil asyairi, dan banyaknya keluarga. Asyair itu zamannya asyiroh. Asyiroh itu keluarga besar. Maka nggak boleh ngagul-ngagulin keluarga besar, nggak ada manfaatnya kepada Allah. Lu anak siapa yang menjadi permasalahan bagi Allah itu adalah bagaimana amal soleh kita pribadi, bukan nasab lu siapa, keluarga lu siapa. Wal akoribi itu dua-duanya sekot mundal jumuk. Dan akorib jamaknya korib ya. Akorib berarti apa? Keluarga dekat. Kalau bahasa ini kerabat jamaknya korobah, itu akorib. Bal bil amalis solihi, tetapi dengan amal soleh. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dicapai, tidak bisa diraih dengan nasab. Nah, kalau kita bicara keturunan Nabi, kita semua keturunan Nabi, ya apa enggak? Nabi siapa? Nabi Adam. Maka kita tidak boleh meremehkan orang lain hanya gara-gara warna kulit. Warna kulit ada yang putih banget, kayak orang Eropa, sampai kayak udang direbus. Lu ya apa enggak? Nah, ada yang sawo matang, ya enggak? Ya kayak kita sawo matang, cuman khusus Rizki sawo busuk. Ya, lagi cemburu mulu lu. Ya kan? Kalau sawo matang makan ya. Lu gak terima Rizki, lu gak terima aja lu. Ya enggak? Ada yang hitam, Santi itu gak hitam. Bukan, lu serius. Karena kalau kalian ingin tahu, saya dulu punya dosen, 3 dosen saya itu dari Somalia. Syekh Hasan, Syekh Jazuli, yang satu lagi saya lupa namanya. Itu hitam, bener-bener hitam. Ya kayak, makanya negaranya itu namanya Sudan. Sudan itu jamak apa sob? Apa?
Apaan? Ya iya, jamak apa namanya? Nah iya, jamak taksir. Jamak taksir Sudan itu kan nama negara. Itu jamaknya mufrad dari kata-kata aswad. Itu menjadi Sudan Fu'lan. Nah, kalau dalam Alfiya Ibnu Malik. Nah, wah itu kalian lihat pantat panci apa enggak? Pernah lihat? Pantat panci. Loh, hitam, memang benar-benar hitam. Yang putih itu hanya giginya. Oh, serius. Nah, dan itu di dalam Islam nggak boleh dibuat bahan ejekan, bahan gunjingan. Jelas nggak maksudnya? Nah, itu nilai-nilai universal yang tidak boleh meremehkan, mendiskreditkan orang dari warna kulitnya. Orang itu maunya Allah kok. Kan begitu. Nah, tidak bisa juga dengan nasab, tidak bisa juga dengan warna kulit, tidak juga bisa dengan apapun, bahkan termasuk dengan nasabnya, dengan keluarganya, dengan kerabatnya. Itu mendekatkan diri, itu maksudnya fa inna takriba ilallahi ta'ala la yahsulu bin nasabi wa kathratil asyairi wal aqoribi. Mendekatkan diri, orang itu mengaku dekat dengan Allah tidak bisa hasil dengan nasab keturunan. Loh, kan ada syair dalam balaghah itu, ulaika abai, terusnya sub. Alah, balaghah lu mah masih cetek lu. Ulaika abai faji'ni bimithlihim. Mereka adalah bapak moyangku. Itu tafakhur namanya. Datangkanlah dengan bapak-bapak moyangku yang hebat-hebat. Iya, itu bapak moyang elu. Nah, elunya bagaimana? Loh, jelas gak? Nah, jadi ada juga syair juga, laisal fata mayyakulu. Gimana? Laisal fata mayyakulu kana abi. Innal fata mayyakulu ha anada. Pemuda sejati adalah bukan orang yang mengatakan, oh no bapak moyang gua, no bapak gua udah begini, no begini. Orang kaya bandanya nggak akan habis sampai 7 turunan. Lah lu kok miskin? Lah saya yang ke-8, lah kan kacau. Jelas ya maksudnya? Hei, lu kok pada ketawa-ketawa sih? Emang kalian yang pada ke-8 apa? Lah iya kan? Nah, innal fata mayyakulu ha anada. Pemuda, ini lo gua. Bukan bentuk kesombongan, tapi pemuda yang bisa beriktimat ala nafs, bisa berpegang teguh pada diri sendiri. Dulu pernah saya tulis di mading. Mading itu majalah dinding, pakai bahasa Arab. Nih dengerin, jangan ngobrol mulu. Ya, saya dari dulu produktif, rajin nulis. Di mading saya nulis pakai bahasa Arab. Al-i'timad ala nafsi khairun minal i'timad alal ghair. Dulu saya rajin nulis. Berpegang teguh atas diri sendiri itu lebih baik daripada berpijak pada orang lain. Tuh, itu mandiri, makan mandi sendiri, jangan makan disuapin. Mamaan itu loh, udah pada ngantuk yang disuapin. Mandi sendiri, kesadaran sendiri, api. Wih, jangan 3 hari baru mandi. Begitu kudikan minta diobatin. Besok gak gua obatin, gua ambil amplas kasar, gua amplas aja udah. Ya, Lapi udah ngantuk. Nak Lapi sudah ngantuk. Oh, silakan tidur Nak Lapi. Lah iya kan? Nyambung nih ya. Nah, di situ kata kuncinya, bal bil amalis sholihi. Bertakarrub kepada Allah itu adalah dengan amal soleh. Termasuk nih sebagai closing statement.
Karena ini udah habis. Rasul dulu pernah dimintain doa sama sahabat, saya lupa itu. Ya Rasul, ud'ullaha li an adkhulal jannah. Ya Rasul, doakan saya supaya saya bisa masuk surga. Nah itu ada dalam kitab Arba'in Nawawiyah nih, Santi sebagian udah pernah ngaji itu. Nah, apa jawaban Rasul? Bantu saya dengan amal soleh. Itu sama. Jadi yang bisa menyelamatkan kita bukan keturunan, bukan nasab, bukan keluarga. Wah, si A dari marga, Santi marganya apa? Senai. Ada lagi yang marganya Boy Mau. Kalau Tio marga apa? Marga Satwa. Loh iya kan? Bukan marga ini yang menentukan, bukan. Wah, kalau Arab ada alnya. Lu bikin aja marga sendiri, algojo, alkohol, ya enggak? Alkalin, almanak, aluminium, apa alun-alun. Ya enggak? Al yang beneran malah molor, almairi. Loh iya apa enggak? Lah ini sebenarnya supaya untuk apa namanya memberi ya semacam kekuatan pada kita. Kadang-kadang orang kan bangga dengan alnya, bangga dengan marganya. Itu nggak menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan adalah bil amalis soleh. Nyambung nih. Nah, oke lanjut. Lah kan jam 11, sekarang baru setengah 11 ya enggak? Besok ya kan masih penyesuaian. Yang ngantuk biarkan saja mengantuk, ya enggak? Oke lanjut. Al majlisus saminu wal arba'una. Bermula majlis yang ke-8. Wal arba'una dan 40, berarti 48 itu fi bayani adzabil kufari, dalam menjelaskan azab orang-orang kafir fil jahimi, di dalam neraka jahim. Surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Wamtazu, dan misahlah siapa kalian semua. Fil amar, imtaza, yamtazu, imtizazan, imtas, la tamtas tuh. Nah itu kok ada alifnya, wamtazu. Nah, begitu ditasniahkan atau dijamakkan, wawunya muncul, imtazu. Dikasih waw menjadi wamtazu. Dan misahlah siapa kalian semua, orang-orang kafir, al yauma, di dalam hari ini, yaitu dalam hari kiamat. Siapa fa'il daripada waw? Ayyuhal mujrimuna. Itu asalnya ya ayyuha, huruf ya-nya dibuang. Ayyuhal mujrimun, hai orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Mujrimun itu ajroma yujrimu ijroman fahuwa mujrim. Maknanya wamtazu wan faridu. Karena menafsiri fi'il amar ya fi'il amar, wan faridu, dan misahlah siapa kalian semua, hai para orang-orang yang melampaui batas dengan berbuat dosa, anil mu'minina, dari orang-orang mukmin. Wadzalika, dan bermula itu misahnya orang-orang berbuat dosa dari orang mukmin,
itu khina yusaru, ketika digiring. Saro yasiru, karena mabni majhul menjadi yusaru, maknanya digiring. Khina yusaru, ketika digiring. Siapa? Bihim, siapa? Dengan al mujrimun. Oh, bihim dengan mukmin, dengan mukminin. Siapa? Bihim dengan al mukminin, digiring ilal jannati, ke surga. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala kaitannya menafsiri ayat wamtazu tadi, wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun. Wa yauma taqumu, dan dalam hari bangkit. Apa as-sa'atu, hari kiamat. Yauma idzin, pada hari itu, yaitu hari taqumus sa'ah tadi. Yatafarraquna, maka bercerai-berai, berpisah-pisah. Yang orang-orang beriman masuk ke dalam surga, orang-orang yang kufur masuk neraka. Ya, melek gak? Melek, kenapa? Terkajut. Loh, ngerti terkajut kan? Ya terkaget-kaget. Langsung begitu ya gak? Alam ahad, apakah tidak melakukan perjanjian siapa saya Allah. Ilaikum, maring sira kabeh, kepada kalian semua. Ya bani Adam, hai anak cucunya Adam. Bani itu asalnya banina, karena dimudhofkan maka nunnya dibuang. Sama aja Bani Israel atau Banu Is, itu asalnya banuna atau banina. Ya bani Adam, hai anaknya Adam. Perjanjian pada sesungguhnya Allah ta'budu, pada bahwa tidak menyembah siapa kalian semua as-syaitona, pada setan. Nah, setan itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya syaiton. Makanya kalau dikatain syaiton kamu, wah itu bukan berarti bagus, kan fasih banget Pak. Nah, iya, itu sama dengan setan lu, kan begitu. Jelas gak? Mon syaiton asli bahasa Arab, kalau setan bahasa tapi kadang-kadang setan di Indonesia itu kue. Kalau dibeset isinya ketan, lah kan kue. Iya kan? Min jumlati ma yuqalu lahum taqri'an wa ilzaman lil hujjah. Lafat alam ahad ilaikum itu min jumlati ma, dari kelompok ayat yuqalu yang diucapkan apa ma lahum bagi mereka al mujrimun. Taqri'an karena penetapan, wa ilzaman dan tegasnya menetapkan, lil hujjati terhadap hujjah atau argumen. Wa ahduhu dan bermula janjinya Allah ala ilaihim kepada Bani Adam ma itu sesuatu selahnya manusia yang ditegakkan, yang dibangun apa ma minal hijaji, zamannya hujjah, nyatanya dari hujjah-hujjah, argumen-argumen al-aqliyati yang bangsa akliyah akal, wasam'iyati dan sam'iyah yang bangsa didengar dengan telinga. Jadi hujjah ada yang sifatnya dinalar dengan akal, ada hujjah yang sifatnya sam'iyah didengar melalui telinga. Al-amirati yang memerintahkan, bi'ibadatihi dengan ibadah menyembah kepada Allah, az-zajirati yang melarang an ibadati ghairihi dari menyembah atau ibadah selain Allah. Bentar dulu. Wa ja'liha dan menjadikan apa sob? Hijaj ibadat syaitani pada menyembah syaitan. Li'annahu karena sesungguhnya Allah al-amiru itu yang memerintahkan biha dengan ibadah,
wal muzayyinu, dan yang menghiasi laha kepada ibadah. Innahu, karena sesungguhnya setan, innahu karena setan, aduun, asalnya begitu. Aduun itu musuh, mubinun yang jelas, musuh lakum bagi kalian semua. Supaya kalau bukan Quran itu seperti itu ta'aluknya gitu. Lah kenapa lakum itu didahulukan? Nah itulah menekankan musuhnya setan kepada kita semua. Lafat innahu lakum aduwwum mubin, ta'lilun itu sebagai alasan, ta'lil ilat lil man'i terhadap larangan, an ibadati dari menyembah ibadah setan, an ibadati dari ibadah setan, menyembah setan. Males itu setan. Lafi gak punya kitab, ditipin duit ya Kang? Si Lapi sama maknya. Berapa? Nah, sisain buat beli Duratul Nasihin. Kitab gak punya, jajan mulu, malu-malunya. Lu saya mah bisa aja beliin. Kalau semuanya saya beliin sementara kalian jajan mulu, itu namanya kalian egois. Loh kan kata ta'limul muta'alim wabul ghotin. Apa bulgoh? Modal. Lah jangan untuk jajan, untuk beli es ada, buat beli kitab kagak. Siap saya. Kalau emang kalian benar-benar tidak punya duit, saya beliin. Tapi jangan saya beliin kitab kemudian kalian jajan. Itu namanya kalian dibudaki sama nafsu makanan. Ngerti Pi? Beli besok gocap. Surat naikin berapa duit? Nah, iya 50, habisin buat beli kitab. Jajannya apa? Ntar, nggak usah jajan. Ya enggak, ntar saya kasih uang jajan. Lah ngapain? Loh begitu, perempuan punya semua. Beli, tuh, beliin Pak, nggak apa-apa, sini duitnya. Lah, iya nggak lah, kalau saya main aja. Situ punya siapa? Bunga. Oh, kalau bunga emang nggak punya, saya beliin. Semua kitabnya. Duit udah habis buat jajan. Duit mana kerjaan ayan te minta ke ani ke jana ta. Ulah ke urang. Kasih nih. Nggak ada gua. Nah gitu. Mana tadi? Nggak boleh. Jadi innahu lakum aduwwum mubin itu elat. Maksud elat apa? Larangan, alasan. Kenapa seseorang dilarang untuk ibadah sama setan? Saya nggak nyembah setan Pak. Oh, orang bisa aja berkata seperti itu. Tapi kelakuan dia melakukan ureodon, lihat kemari. Nah itu setan. Loh, ngerti gak? Ngaji bukan berarti malah tengok. Ya, nah, jelas itu. Tapi hobinya bukan baca Quran, bukan deres, bukan ini, malah bercanda. Itu sama dengan kelakuannya, kelakuan setan. Jelas maksudnya nih? Woi, nyambung. Nah, berarti kalau marah dikatain sama temennya setan lu, oh itu bukan ngatain lu setan, lu melakukan amalan setan, nggak menyembah setan, tapi melakukan amaliyah yang dilakukan setan. Jelas? Lah itu sama dengan menyembah setan. Padahal udah ditegaskan oleh Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Nyambung kan nih? Mau sadar inner beauty, cakep bagus yang muncul dari dalam, atau harus disetrong sama saya dulu? Nah awalnya gak apa-apa, males diobrak-obrak, dibangunin ya. Tapi untuk berikutnya harus inner beauty. Loh, harus ada kecantikan, ketampanan yang muncul dari nurani sendiri. Itulah namanya ilmu sejati. Kalau kalian ini udah muncul ilmu sejati,
ngaji seneng. Nih dengerin nih Rizky, lu walaupun jangankan rumahnya jauh, model kayak Santi pulang ke Kupang, terlebaran lu mau pulang ke Kupang, paketin Mbak Warniti, pakai JNE apa pakai apa ya Kak. Jangankan rumahnya jauh, dekat sekalipun nggak pulang-pulang. Jelas ya. Saya dulu baik saya nyantren ataupun saya kuliah di Jakarta, lebaran saya biasa nggak pulang. Dengerin lu Dik, lu mah bang sini Garut ya Kak. Wah pengen pulang kampung Pak. Walah pengen netek mulu lu. Iya enggak? Kayak Iqbal nih Sob, lu aja masih kalah sama Iqbal Sob. Iqbal nih udah 2 tahun nggak pulang. Lah bahkan Iqbal yang di Banyuwangi ini udah 3 tahun apa 4 tahun nggak pulang ke Lampung dia. Lo kemarin baru saya kirimin, saya transfer. Dia udah ngomong, Pak tahun ini saya nggak pulang ke Bekasi. Ya nggak apa-apa, yang penting sangu saya kirim. Habis ngomong, ya ngomong Pak, duit saya habis. Ya nggak, ya udah. Ada saya kirim nggak, ya udah. Lo jelas kan? Paham Dre? Katanya mau pulang. Ah cemen kalau Andre pulang, cemen. Nah, itu jelas gak? Tuh. Lah terus gimana tadi? Bitaati dengan taat itu cara menyembah setan. Fima di dalam ajaran, amalan, perbuatan. Yahmilu yang mendorong siapa setan pada Bani Adam alaihi atas ma. Ya tadi sudah dijelaskan wa ani'buduni wa an, dan bahwasanya kejadian u'budu menyembahlah siapa kalian semua ini padaku. Atfun bermula lafat wa ani'buduni itu atof ai huwa atfun. Tuh, begitu caranya. Atfun itu khobar, mubtada'nya dibuang. Loh. Kemarin katanya udah dibacain sama Kang Asep. Masih ingat gak? Mubtada atau khobar boleh dibuang kalau udah diketahui apa kemarin kemarin dalilnya sama Kang Asep. Apa ya? Mau usah ulang apa kemarin? Apa Kang Asep? Nah, waqad fuma yu'lamu jaizun kama. Terus apa di? Apa? Apaan? Bola ilo ngapalin begitu aja nggak apal-apal. Waqad fuma yu'lamu. Apa tadi? Jaizun kama takulu zaidun ba'daman indakuma. Lah itu atfun ai huwa atfun. Loh begitu. Itu mah rumus ya. Kalau untuk kalian sebagai pemula memang kudu apal. Nah kalau kita mah ya pokoknya atfun ya udah lupa bait alfiahnya. Nah, ya kan ya ada yang dikit-dikit ya wajar. Ya udah 30 tahun. Ya enggak? Udah 30 tahun lah sama masih ingat, bagus. Lah Kang Mujahidin kok sama sekali gak ingat. Ya enggak? Berarti pingsan sampean gak ingat. Lah ya. Masya Allah. Oke. Mana tadi? Allah ta'budu atas lafaz Allah ta'budu. Hadza wallahu alam bisawab. Udah bonus dah 10 menit. Udah besok lagi lah itu. Gitu. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, besok lihat sikonnya ya. Besok masih malam kedua. Besok malam apa? Nah, ya nanti bisa diisi sama, pokoknya bisa gantian lah.
Pokoknya kalau nggak saya ya ada Usup, kalau nggak ada Usup ya ada Kang Asep, udah gitu aja. Masih nggak ada Ubed. Mentok-mentoknya nggak ada Arifin. Mentok-mentoknya nggak ada Arifin, ada Unang. Unang, lu jangan malam ini doang lu Nang. Ya, tetap semangat ngaji lah. Adik bangun ngaji udah selesai. Lah, Mas Boko juga bangun udah selesai. Nah besok perhatikan, pagi jam 10 itu besok diisi oleh Mbah Munawi. Nah kitabnya, nah ini apa itu? Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, sampai kira-kira jam setengah 12. Habis itu tidur sebentar, zuhur bangun sholat berjamaah. Tidurnya jangan di atas, di bawah, bangunnya gampang. Habis sholat zuhur, kalau mau deres-deres, mau tadarus, mau tidur. Jam 2 kan madin mulai, ya kan, sampai asar. Selesai asar, habis sholat ngaji lagi sama saya. Nanti kitab itu yang dibaca lagi. Kitab apa? Nahu tadi Al-Kafrawi plus tafsir Yasin. Oke. Kira-kira kalau besok bisa nyampe jam 5. Cuman kalau untuk besoknya lagi, saya udah mulai ngaji keluar. Kalau besok belum mulai, kata Pak Ketua Musolanya begitu. Nah begitu terus tiap hari, jelas itu. Nah maka yang masih kecil-kecil, kalau dibilangin istirahat tidur dulu. Ngerti kan? Nah, jangan sampai ngaji malah pada ngantuk. Oke kan? Nah malam ini juga sama, udah tidur. Nanti kan jam 3, lambat-lambatnya setengah 4 kan dibangunin untuk sahur. Jangan dibangunin sahur malah nangis. Nah kalau dibangunin sahur malah ngompol, lapi. Ya, oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.